Beberapa hari lalu itu ada pertanyaan ya di kolom komentar. Yang saya sebutkan pertama adalah Bang Fadlan Mahardika ini ya. Pak, kenapa aku setiap bikin cakwe gagal terus gitu kan? Ini pertama ya. Yang kedua, tengahnya ketika membuat roti goreng atau cakwe ini tidak merongga dari Rohman Fatkur ya. Nah, jadi pertanyaan yang menarik dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti hal seperti ini teman-teman ya. Mungkin yang baru belajar, bahkan yang sudah sudah lama pun bisa terjadi seperti itu ya. Masalahnya apa gitu kan? Jadi kembali lagi pada kita sendiri teman-teman ya, ketika kita membuat adonan itu sendiri ya. Karena kalau ditanya, pertama kita membahas masalah cakwe gagal. Nah, ini indikasinya cakwe itu banyak ya, itu gagalnya. Karena kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, ketika membuat cakwe itu gitu kan, memang cenderung lebih ngadoni lebih mudah, tetapi resiko kegagalannya lebih tinggi di cakwe. Karena apa? Faktornya itu banyak teman-teman. Yang pertama, kalau cakwe gagal itu bisa jadi karena adonan kita sendiri ya, itu yang kurang ya, mungkin kalis ya, bahasanya seperti itu ya. Yang kedua ya, itu bisa jadi dari pengembangnya sendiri ya, ataupun ragi instan yang kita gunakan gitu kan. Tapi menurut saya itu agak sedikit minim sih gitu kan. Yang ketiga berikutnya itu adalah mungkin bisa jadi ya dari bumbu ya, bumbu yang kita berikan. Karena saya juga merasakan gini teman-teman, kalau membuat cakwe itu biasanya terhambat di bumbu bawang putih, karena saya kan kalau memberikan bawang putih itu agak lebih banyak gitu kan, sehingga kemungkinan besar ya, bumbu itu pertama ya, bumbu bawang putih. Yang berikutnya mungkin karena bisa jadi ya karena garam ya. Garam itu kan kalau terkena atau terkontaminasi langsung dengan ragi instan itu sedikit mengganggu, jadi resikonya sangat besar. Nah, makanya dengan itu teman-teman usahakan ya kalau membuat cakwe itu kan, bumbu dasarnya itu yaitu ragi instan garam dan bawang putih, itu bikinnya jangan terlalu mendadak. Umpamanya gini teman-teman ya, kita mau membuat adonan besok gitu kan, mulai sekarang kita sudah membuat bumbu itu, yang terutama untuk garam sama bawangnya diulek bareng gitu kan, atau di blender ataupun di dihalusin gitu kan. Itu jangan mendadak. Kalau mendadak itu resikonya sangat besar ya, karena saya sendiri sering terjadi seperti itu teman-teman ya. Padahal ini sering ya, tetapi gini teman-teman ya, diartikan ketika gagal membuat cakwe karena bumbu ataupun karena bawang putih dan garam, itu bukan semena-mena tidak ngembang ya, ngembang, cuma dia itu tidak maksimal dan tarikannya itu agak aneh, sedikit aneh teman. Jadi kalau upahnya kita bikin nih cakwe nih, sudah jadi adonan, kita bikinnya agak keras gitu, dia bisa meluber sendiri, air seperti lembek sendiri lah gitu, seperti itu kalau pengaruh dari bumbu bawang putih dan garam ya. Tapi kalau yang masalah yang pertama saya sebutkan, yaitu ragi instan, itu kan jarang terjadi sih teman-teman, asal ragi instan itu tidak terlalu lama terbuka, contohnya baru seminggu 2 minggu, itu nggak masalah. Itu bisa dites kita dengan air panas atau air hangat ya, air hangat lah kita tes di air gitu kan, itu bisa kan. Nah, kemudian kalau yang lain menurut saya tidak ya, yang adonan ya, adonan berarti kan teknik cara kita membuat adonan itu sendiri. Apakah teman-teman memang belum bisa gitu kan? Pertanyaan kan ini banyak sekali ya. Kalau hal yang nomor satu saya sebutkan tadi, yaitu cara kita membuat adonan sendiri gitu. Jadi memang kebanyakan masih di apalagi untuk pemula ya, hambatannya itu cara membuat adonan sendiri ketika manual. Berbeda dengan mesin ya. Kalau mesin secara aplikasi kita udah memahami, ya akan seperti itu terus, mudah gitu kan. Tapi kalau dengan manual, yang biasa membuat aja sering berubah-ubah, fluktuatif ya teman-teman. Hari ini pokoknya bisa bagus, besok bisa kurang bagus, besoknya lagi. Tapi kalau udah biasa itu kan untuk kegagalannya itu kan lebih minim ya daripada kita yang biasa, yang baru belajar itu untuk cakwe. Jadi saya sarankan ya Bang ya, untuk cakwe yang gagal ini coba koreksi dulu 3 hal tadi. Yang pertama adalah apakah sudah benar kita membuat adonannya. Kalau manual itu kan memang agak sulit ya, jadi kita belajar dulu cara mengadon nih secara manual itu bagaimana baiknya, dan
versi itu tergantung teman-teman mau ngadon cara apa, di baskom atau di ember ataupun terbuka di meja. Yang penting caranya dulu ya. Yang kedua tadi coba diperhatikan ragi instannya seperti apa, apakah masih bagus atau tidak. Yang ketiga yang saya pun masih kadang mengalami itu, yaitu di bumbu bawang putih dan garam ya. Dan coba nanti kalau dua hal yang pertama tadi sudah benar, yang ketiga bawang putih dan garam, usahakan ya kalau abang mau buat itu jangan terlalu mendadak bikin bawang putih terutama ya. Jadi usahakan tenggang waktunya itu agak lama. Jadi kalau saya sendiri kan sore begini kadang umpama saya mengulek bawang sama garam ya jadi satu, saya pakai subuh besok, artinya kan mungkin sudah lepas dari 5-6 jam ya, seperti itu. Dan itu ya Bang. Kemudian kalau dari berikutnya dari ini tadi Bang Rohman Fatkur ya, bikin tengahnya kok nggak bisa rongga Kang, mohon solusinya. Nah solusinya kembali lagi pada buatan kita tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau jadi saya baca-baca itu kan ada di grup gitu kan, di grup kenapa tidak berongga, ada yang jawab banyakin menteganya, ada yang jawab kurang kalis gitu kan. Nah semua nanti dasarnya ketemunya kita sendiri teman-teman. Jadi gini, membuat adonan baik roti goreng ataupun cakwe itu, kalau kita kebanyakan mentega itu ya, itu juga ada plus minusnya. Plusnya itu biasa agak sedikit lebih empuk gitu kan, tetapi dia kadang itu untuk mengkilatnya ataupun adonan untuk mengkilat itu sulit ya, karena nggak mengkerut ini kalau kebanyakan mentega ya. Nah, artinya harus pas gitu kan. Dan kalau kekurangan mentega juga dia agak sedikit mengeras gitu kan, tapi harus ya itu sedang-sedang, nah, artinya seperti. Nah itu nanti di situ teman-teman bisa belajar untuk membuat adonan setiap harinya itu bagaimana yang baiknya gitu kan. Jadi cara membuat adonan kembali lagi pada kita masing-masing teman-teman. Cara nyamannya itu seperti apa sehingga nanti versi kita akan seperti apa bentuknya. Ini kalau kita ikutin si A, si B gitu kan jadi beda-beda. Nanti kita sendiri nyamannya seperti apa nyari gitu. Yang kedua bisa jadi cara memotong kita. Jadi cara kita dulu melebarkan adonan ketika kita masih mau menggoreng teman-teman ya. Jadi mau menggoreng itu jadi kita pahami dulu bagaimana caranya gitu kan. Yang biasa kita lakukan seperti apa, coba kita sedikit rubah gitu kan. Mungkin bisa jadi karena terlalu tipis melebarkan sehingga kelebaran, coba dia agak di perkecil gitu kan, yang tumpukan adonan ketika kita mau menggoreng itu. Nah di situ tarikannya juga mempengaruhi teman-teman ya. Karena kalau kita terlalu tipis biasanya nanti itu akan jadi tipis sebelah, biasanya sering terjadi seperti itu. Jadi kalau tebal itu bagaimana, apakah dia berongga tidak. Nah di situ nanti bisa teman-teman buktikan ya, artinya seperti itu. Jadi saya juga kadang mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kalau umpamanya bikin itu sengaja saya lebarkan sap-sapannya gitu kan, saya potong-potong, ternyata kadang tipis sebelah dan akhirnya tidak berongga seperti itu kan. Nah coba diperkecil lagi gitu kan, diperkecil lagi, potongnya agak tebal, nanti bagaimana. Jadi tidak butuh potongan yang besar-besar. Kalau tebal kan gini teman prinsipnya ya. Kalau kita lebar ya, ngesap adonan, potongannya kan nanti dia dari besar ke kecil ya, biasanya kan seperti itu ya. Dari potong besar nanti agak menciut dia kan biasanya ya. Tapi kalau menggunakan mixer enggak, menggunakan mesin potongan kecil bisa menjadi besar gitu kan, perbedaannya teman-teman. Nah yang berikutnya kalau upahnya kita perkecil lagi, artinya jangan terlalu lebar, potongannya itu kecil-kecil aja teman-teman. Karena kalau potongan kecil dia akan naik ya teman-teman, akan naik di dalamnya, nanti akan berongga. Disitulah bentuknya nanti ya seperti itu. Jadi usahakan upama nih saya buat 4 kilo kan, saya bentuk nggak usah terlalu lebar ya, mungkin 4 kilo sekitar 30 kali 30 ya perseginya untuk menumpuk adonan itu ya. Nah jangan terlalu tipis gitu. Kemudian tarikannya juga jangan terlalu tipis, panjang teman-teman ya. Tarik sedikit aja gitu kan, tapi nanti potongannya itu kita kecil-kecilan gitu kan. Nah itu nanti dia akan membentuk gitu kan, seperti ini. Nah itu kalau untuk berongga ya teman-teman. Tapi kembali lagi dasarnya pada adonan kita ya. Kalau kita sudah bisa menguasai membuat adonan baik roti goreng dan cakwe,
saya yakin teman-teman juga nggak akan sulit mengatur itu ya, karena itu kan kebiasaan kita sehari-hari ya nantinya. Jadi kalau hari ini kurang tarik umpamanya gitu kan, terlalu tebel, besoknya bisa ditipiskan lagi gitu kan. Jadi nanti kita sambil belajar teman-teman. Saya pun sedemikian ya, setiap hari itu sambil belajar bagaimana nanti hasil yang baik buat kedepannya kan gitu kan. Nah, kalau buat pemula biasanya itu memang banyak terjadi itu kan karena di adonan ya, di adonan gitu kan. Adonan itu pasti yang selalu gagal. Saya juga dulu pernah ya teman-teman, yang awal waktu belum mengenal dagang ini, mencoba pertama tapi belum ngerti kalau itu yang saya bikin itu ternyata roti goreng atau cakwe gitu kan. Itu gagal. Cara ngadonnya pun nggak tahu, hanya melihat dan apa ya, artinya dikasih tahu gini 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 gitu kan. Nah, kita ikuti ternyata gagal. Artinya kan yang harus kita kuasai utama adalah cara membuat adonan itu sendiri. Yang kedua, versi mana yang kita gunakan, atau kita membuat versi sendiri, cara kita sendiri yang nyaman seperti apa, baik itu membuat adonannya, kemudian ngesap, melebarkan adonan, memotong adonan. Nah itu mana yang kita nyaman. Jadi seperti itu Bang ya, untuk dua pertanyaan yang baru sempat saya balas. Semoga ini sedikit membuka ya pengalaman kita gitu kan. Jadi kedepannya semakin baik. Saya pun terus belajar ya agar kedepannya semakin baik.